Kita semua tahu kitab 2 Timotius ya kan? Salah satu kitab dalam Alkitab. Tapi gimana kalau kita lihat kitab ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda? Bukan cuma sebagai surat biasa, tapi sebagai wasiat terakhir. Surat wasiat dari seorang pria yang menulisnya dari bilik hukuman mati. Ini bukan sekedar tulisan loh. Ini adalah nafas terakhir pelayanan Rasul Paulus. Sebuah pesan yang sangat mendesak dari seorang bapak rohani ke anak didik yang paling dia sayangi. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa gentingnya surat ini, kita perlu lihat konteksnya. Paulus itu dipenjara 2 kali di Roma. Nah, pemenjaraan yang pertama itu bisa dibilang mewah. Statusnya tahanan rumah, dia masih bisa terima tamu di rumah sewaannya. Tapi yang kedua, wah ini beda banget. Setelah kebakaran besar di Roma, Kaisar Nero kan menyalahkan orang Kristen. Paulus ditangkap lagi, dan kali ini kondisinya brutal. Dia dilempar ke penjara Mamertin. Coba bayangin, sel bawah tanah yang gelap, pengap, dingin. Tempat penjahat negara nunggu dieksekusi. Jadi harapannya bukan lagi bebas, harapannya udah kematian. Dan ini yang bikin pesannya luar biasa kuat. Waktu Paulus bilang rantai-rantai ini, dia itu nggak lagi berpuisi loh. Dia benar-benar lagi ngomongin besi dingin yang membelenggu pergelangan tangannya. Penderitaannya itu nyata banget. Jadi bayangin, waktu dia bilang ke Timotius jangan malu, itu bukan sekedar kata-kata motivasi. Itu kesaksian yang dibayar pakai penderitaan dan darah. Nah, di tengah kondisi yang separah itu, kira-kira apa ya yang pertama kali Paulus bilang ke Timotius, anaknya yang kekasih? Dia nggak langsung ngasih instruksi atau strategi perang. Enggak. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengingatkan Timotius tentang akarnya, tentang dari mana dia berasal, tentang warisan iman yang udah ditanam jauh sebelum Paulus kenal dia. Dan coba deh perhatikan cara Paulus melacak asal-usul iman Timotius ini. Keren banget. Dia, sebagai mentor yang hebat, justru mengakui kalau iman yang tulus ikhlas di dalam diri Timotius itu bukan dimulai dari dia. Bukan. Iman itu, kata Paulus, mengalir dari neneknya, Lois, lalu turun ke ibunya, Eunike, dan akhirnya berakar kuat di dalam diri Timotius sendiri. Ini kan contoh yang luar biasa banget ya, tentang kekuatan iman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan dasar warisan iman yang kuat itu, barulah Paulus ngasih perintah yang sangat spesifik. Dia pakai kata dalam bahasa Yunani, anazopirein. Artinya tuh, kibarkan lagi api yang hampir padam. Kayak meniup bara api biar nyala lagi. Ini ngasih kita petunjuk nih. Kemungkinan besar Timotius, yang kita tahu agak pemalu, lagi merasa takut, gentar, dan lelah, apinya mulai redup. Makanya Paulus bilang, ayo tiup lagi bara itu, bikin apinya berkobar. Oke, selanjutnya, Paulus membekali Timotius dengan sesuatu yang krusial. Ini bukan cuma ilustrasi-ilustrasi keren ya. Anggap aja ini sebagai instruksi bertahan hidup yang datang dari seseorang di ambang kematian. Dia pakai 3 gambaran, 3 metafora yang sangat dipahami orang pada zaman itu, prajurit, olahragawan, dan petani. Dan setiap metafora ini punya pelajaran yang dalam banget. Pertama, sebagai prajurit, Timotius harus fokus, total fokus sama misinya. Kenapa? Karena di medan perang rohani, sedikit aja gangguan bisa fatal. Kedua, sebagai olahragawan atau atlet, dia harus main sesuai aturan. Integritas itu nomor 1. Mahkota kemenangan cuma buat mereka yang mainnya jujur. Dan ketiga, sebagai petani, dia harus kerja keras dan sabar. Paham bahwa panen rohani itu butuh waktu, nggak bisa instan. Ini semua adalah pelajaran tentang daya tahan. Sekarang, Paulus beralih ke medan perang yang nyata, yang lagi dihadapi Timotius di Efesus. Ini perang dari 2 arah loh. Dari luar ada ancaman penganiayaan dari Kekaisaran Roma. Tapi, dari dalam gereja sendiri, ada ancaman yang seringkali jauh lebih berbahaya. Guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Lalu, gimana cara melawan ajaran sesat ini? Paulus kasih 1 perintah kunci. Dia bilang, jadilah pekerja yang ortotomonta. Artinya, memotong lurus firman kebenaran. Coba deh, bayangin seorang tukang kayu atau pengrajin yang ahli. Dia motong bahan kerjanya dengan lurus, dengan presisi. Nah, kayak gitulah seorang hamba Tuhan harus memperlakukan firman. Harus jujur, akurat, nggak bengkok-bengkok, nggak ditambahin atau dikurangin, cuma biar orang senang. Dan ini bukan ancaman main-main. Paulus bahkan belak-belakan menyebut nama pelakunya, Himeneus dan Filetus. Ajaran mereka, kata Paulus, menyebar seperti kanker, ngerusak iman jemaat. Apa sih yang mereka ajarkan? Mereka bilang kalau kebangkitan itu udah terjadi. Kedengarannya mungkin rohani ya, tapi dampaknya fatal. Kalau kebangkitan udah lewat, berarti harapan orang Kristen akan kemenangan akhir atas maut itu hilang. Itu sama aja kayak menghancurkan inti dari Injil itu sendiri. Habis itu, Paulus seolah-olah melihat ke masa depan, dia ngasih sebuah nubuatan. Dia bilang, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi, coba tebak,
Kesukarannya itu bukan soal bencana alam atau perang dunia. Bukan. Poin kuncinya di sini, dan ini yang menakutkan adalah kerusakannya ada di dalam karakter manusia. Manusia yang makin cinta diri sendiri, cinta uang, dan lebih nurutin hawa nafsu daripada Tuhan. Dan inilah ancaman terbesarnya. Menurut Paulus, bahaya terbesar itu bukan datang dari orang-orang ateis yang terang-terangan menolak Tuhan. Bukan. Bahayanya justru datang dari mereka yang kelihatannya religius. Orang-orang yang rajin menjalankan ibadah, tapi pada dasarnya mereka menolak kekuatan dari ibadah itu untuk benar-benar mengubah hidup mereka. Ini adalah agama yang kosong. Cuma cangkang, nggak ada isinya. Nah, setelah semua nasihat dan peringatan ini, tiba-tiba nada suratnya berubah. Paulus seakan berhenti melihat ke Timotius dan ke masa depan, sekarang dia melihat ke dalam dirinya sendiri, melihat ke garis finish hidupnya yang udah ada di depan mata. Dengan sebuah keyakinan yang luar biasa, dia memulai deklarasi finalnya. 3 bagian. Yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini bukan sekedar kalimat biasa ya, ini adalah kesimpulan dari seorang pejuang sejati. Paulus mengakui hidup dalam iman itu adalah sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang butuh ketangguhan sampai akhir. Lalu yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Gini, dalam perlombaan iman, banyak banget yang startnya bagus, tapi nggak semuanya sampai ke garis finish. Jadi, kalimat ini adalah bukti ketekunan, bukti bahwa dia terus berlari dengan segala daya tahan yang dia punya sampai napas terakhir. Nggak menyerah di tengah jalan. Dan yang terakhir, yang mungkin paling penting dari semuanya, aku telah memelihara iman. Coba pikirin, di tengah dunia yang penuh dengan ajaran sesat, penuh godaan buat kompromi, dia berhasil menjaga harta karun kebenaran yang dipercayakan padanya. Dia tetap setia sama pesannya, tetap loyal sama Kristus. Ini adalah kesaksian yang luar biasa dari seorang penjaga iman. Tapi, di balik deklarasi kemenangan yang hebat ini, kita disadarkan lagi akan sisi Paulus yang sangat manusiawi. Dia ternyata kesepian. Demas, salah satu temannya, udah ninggalin dia karena lebih cinta dunia. Cuma Lukas yang setia nemenin. Dia juga kedinginan sampai minta jubahnya diantar. Dan yang luar biasa, sampai akhir hayatnya pun, dia tetap seorang pelajar. Masih minta buku-buku dan perkamennya. Dan mungkin kalimat yang paling menyentuh hati di seluruh surat ini adalah permintaan terakhirnya yang begitu mendesak. Berusahalah supaya engkau kemari sebelum musim dingin. Kenapa? Karena dia tahu waktunya udah nggak banyak. Musim dingin datang, pelayaran berhenti, dan dia mungkin sudah dieksekusi. Dia rindu banget ketemu sahabatnya, anak rohaninya untuk yang terakhir kali. Ini pengingat yang kuat ya. Bahkan rasul terbesar pun butuh teman. Jadi, kitab 2 Timotius ini adalah surat dari garis finish. Sebuah potret tentang bagaimana menyelesaikan perlombaan dengan baik. Dan pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menggema buat kita semua. Kalau kita ada di posisi Paulus, saat kita harus menulis surat terakhir kita, warisan apa yang akan kita tinggalkan? Sudahkah kita mengobarkan api karunia yang Tuhan taruh di dalam diri kita? Dan yang terpenting, apakah kita nanti bisa berkata dengan yakin seperti Paulus, aku telah memelihara iman?